Halo teman-teman semua, ketemu lagi di seri belajar NLP. Kita mau bedah tipis-tipis poin-poin yang ada di buku ini ya. Saya pengen memulai bahasan mungkin menyambung dengan satu tema yang saya bahas tahun lalu ya, tentang filosofi NLP. Dalam bahasan mungkin lebih umum di NLP namanya NLP presuppositions ya. Saya baru nemu baru tahu lah sebenarnya istilah yang mungkin lebih Indonesia ya dari presuposisi itu barangkali adalah praanggapan ya, atau pemahaman. Nah, nanti kita akan bahas beberapa poin. Ada cukup banyak presuposisi dalam NLP, tapi barangkali kita akan ulas secara bertahap ya. Kita akan mulai bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Yang belum punya buku ini masih bisa dipesan di beberapa toko-toko buku online. Silakan searching aja di Tokopedia gitu ya. Kalau mau yang edisi bertanda tangan penulis, silakan pesan di Tokopedia. Tokonya namanya The Riyandi Store ya. Di situ nanti akan bisa dapat buku yang edisi tanda tangan penulis ya. Dan buku-buku serial nasihat diri yang lain juga. Jadi kalau kita lihat di buku kita ini halaman 41 ya, ada bahasan satu subbab tentang NLP presuppositions yang saya kasih tambahan judul ya, cara berpikir orang NLP. Saya pernah nanya sama Pak Michael Hall ya, sebenarnya NLP presupposition itu asal muasalnya dari mana? Karena kok beda-beda ya kan, versinya NLP University dari Robert Dills, versinya NLP, versinya Neurosemantic, kok lain-lain ya di modul pelatihannya itu. Nah, saya coba cari buku-buku NLP yang lama gitu, yang klasik lah, yang membahas presuposisi, nggak ketemu ya. Adanya di buku-buku yang sudah sifatnya pengantar ya, buku-buku introduction NLP gitu-gitu baru ketemu. Tapi sebenarnya ini bahasan asal muasal dari mana. Nah, saya waktu itu kirim email dan jawabannya Pak Hall adalah setahu beliau yang pertama kali mengumpulkan memang adalah Robert Dills. Jadi Robert Dills itu mencoba untuk mengumpulkan apa aja sih kira-kira yang menjadi presuposisinya NLP. Jadi presuposisi itu kan tadi ya, istilah lainnya adalah praanggapan atau pemahaman. Jadi ya orang boleh menerjemahkan sebagai asumsi dasar gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau saya misalnya ya ngobrol dengan seorang kawan, saya ketemu dia lalu tiba-tiba ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu. Saya menyapa dia dan pakai bahasa Indonesia langsung, nggak pakai bahasa daerah, nggak pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, maka tanpa disadari saya tuh mempunyai anggapan sebelum anggapannya, praanggapan. Ya, praanggapannya apa? Bahwa kawan saya ini sanggup atau bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Karena kalau seandainya yang saya temui bukan kawan saya, yang saya temui adalah orang yang wajahnya itu kayak wajah orang Eropa Timur misalnya gitu ya. Nggak tahu tuh wajah Eropa Timur kayak apa, tapi anggaplah kayak gitu ya. Maka otomatis saya akan beranggapan orang ini bukan orang Indonesia, dan karena saya nggak akan pakai bahasa Indonesia. Mungkin saya akan coba ngomong pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit ya, karena saya nggak bisa bahasa yang lain gitu kan. Nah, asumsi dasar saya ini orang Indonesia ataupun bukan, itu kan tidak saya ungkapkan secara sadar. Bahkan mungkin juga nggak saya pikirkan secara sadar, tapi terjadi begitu saja ya. Nah, jadi dia adalah sebuah anggapan, sebuah pemahaman yang terjadi sebelum saya memahami. Nah, itu mungkin definisi mudahnya presuposisi seperti itu.
Nah, dalam banyak hal kita selalu punya praanggapannya, selalu punya presuposisi. Nah, NLP pun demikian ya. Jadi NLP itu kan yang banyak dikenal adalah teknik-teknik, ya kan, teknik-teknik model. Nah, tapi teknik atau model selalu lahir dari peranggapan, gitu. Misalnya ya, kalau mungkin teman-teman yang pernah nonton bahasan saya soal mazhab-mazhab dalam psikologi misalnya gitu ya. Kenapa ada lahir kemudian teknik modifikasi perilaku, behavior modification? Ya karena asumsinya ya manusia itu memang basicnya kayak hewan, ya kan? Karena basicnya kayak hewan, maka dipelajarilah hewan-hewan, bagaimana hewan itu perilakunya bisa dibentuk ya lewat proses pengkondisian. Nah, lahirlah teknik-teknik untuk mengkondisikan perilaku manusia, gitu. Jadi tanpa disadari, ya mungkin sadar juga sih, orang yang menggunakan teknik modifikasi perilaku ya menggunakan asumsi dasar manusia itu punya kemiripan dengan hewan, gitu. Nah, kalau kita mempelajari psikologi humanistik, maka kita akan mengenal teknik konseling, sub ya. Dalam teknik konseling itu mendengar secara empatik, mendengar, tidak menghakimi, tidak menilai, tapi hanya berusaha memahami apa yang diungkapkan, karena diyakini orang itu kalau didengarkan secara empatik nanti dia keluar sendiri ya, sumber daya dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu ada peranggapannya. Apa peranggapannya? Asumsi dasarnya adalah manusia itu punya potensi, manusia itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, gitu. Nah, di NLP itu ada presuposisi, ada banyak peranggapan, tapi sebenarnya peranggapan itu pun ya, yang di dalam buku ini saya ulas itu ada 20 gitu ya. Ada 20. Saya banyak mengadopsi dari buku The User's Manual for the Brain ya, dari Neurosemantic NLP. Tapi sebenarnya peranggapan ini lahir dari peranggapan lain gitu ya. Nah, apa tuh? Yang paling mendasar adalah NLP itu memandang segala sesuatu itu bergantung pada konteksnya. Jadi konteks itu merupakan cara berpikir dasar dalam NLP, gitu. Jadi misalnya nanti kita akan lihat di NLP kok ada sebuah teknik yang mengajak orang untuk mengevaluasi perilaku buruk itu tidak sebagai perilaku betul-betul buruk, tapi perilaku buruk itu adalah perilaku yang berada di konteks yang tidak tepat. Maka dari itu, yuk kita cari perilaku baru dalam konteks ini yang tepat bagaimana, karena yang itu buruk, tapi dalam konteks lain perilaku itu baik-baik aja. Contoh ya, orang yang menembak orang lain sampai mati itu buruk apa baik? Ya tergantung konteksnya. Kalau konteksnya adalah kondisi peperangan hidup mati yang harus membela nyawa, membela negara, maka orang yang diberi otoritas menembak itu ya melakukan hal yang benar, karena dia sedang mempertahankan nyawanya, negaranya. Tapi kalau perilaku menembak itu dipindahkan konteksnya ke dalam kehidupan sehari-hari, nembakin orang sembarangan, ya itu jadi sesuatu yang salah, gitu kan. Jadi konteks itu salah satu peranggapan dasar dalam NLP. Segala sesuatu bergantung pada konteksnya. Yang kedua adalah NLP itu banyak fokus di how. Jadi ilmu itu kan ada yang fokus di what. Ya, what itu ilmu yang bersifat deskriptif ya, menjelaskan sebuah fenomena, menjelaskan kenapa sih orang depresi, kenapa orang cemas, gitu, gimana prosesnya, kecemasan itu apa, gitu ya. Ciri-cirinya bagaimana, disebut kecemasan itu kalau bagaimana, yang disebut dengan kepemimpinan itu bagaimana, itu apa itu. Nah, itu namanya ilmu bersifat deskriptif. Ada ilmu yang bersifat why ya. Ya kenapa kok cara mimpinnya begitu, kenapa kok dia bisa cemas, kenapa kok dia bisa takut, gitu ya. Nah,
Ada juga ilmu-ilmu yang bicara soal how, gimana caranya mengatasi kecemasan, gimana caranya mengatasi ketakutan, gimana caranya jadi pemimpin yang baik, gimana caranya mengelola diri, gimana caranya membangun kebiasaan. Nah, NLP itu ilmu yang ada di ranah how itu. Bukan berarti NLP itu menganggap what and why tidak penting, tetapi fokus dominannya lebih di how gitu. Maka dari itu, dalam konteks terapi misalnya ya, NLP itu selalu berusaha mencari cara agar si klien itu bisa mencapai tujuannya. Kalau dia mengalami kecemasan, maka tujuannya apa? Oh, tenang. Yuk cari caranya supaya bisa tenang gitu. Kalau orang itu malas olahraga, maka yuk cari caranya supaya bisa rajin olahraga gitu. Nah gitu. Jadi dengan kata lain ada peranggapan soal outcome-nya, soal tujuan, outcome base gitu ya. Segala sesuatu dalam NLP itu basisnya adalah tujuan. Dan karena itu kita berusaha mencari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Kalau caranya nggak efektif, indikatornya adalah tujuan belum tercapai, ya ganti caranya atau cari cara yang lain. Atau evaluasi jangan-jangan caranya itu di-deliver dengan kurang optimal. Tapi fokusnya pada cara. Itu ya. Bukan berarti penjelasan tidak penting ya, tapi NLP fokusnya banyak di cara gitu. Ya. Peranggapan yang lain adalah dalam NLP itu, sebenarnya kalau kita pelajari Human Model of the World ya dalam NLP itu, maka titik sentral yang paling banyak diuplek-uplek itu pikiran. Pikiran ini istilah awam dulu ya, dalam istilah teknisnya namanya internal representation atau representasi internal. Bahasa mudahnya pikiran lah ya. Pikiran itu yang diuplek-uplek gitu. Karena pikiran yang mempengaruhi perasaan, nanti perasaan mendorong tindakan, tindakan mendorong hasil. Orang biasanya punya dua jenis tujuan. Kalau nggak hasil, ya perilaku. Ya kan? Saya itu pengen rajin olahraga, perilaku ya. Atau saya pengen rajin olahraga sehingga mengalami penurunan berat badan 5 kilo. Itu hasil, ya kan? Nah, tapi dua tujuan tadi itu kan digerakkan oleh perasaan, dan perasaan digerakkan oleh pikiran. Gitu. Maka pikiranlah jadi tema sentral di NLP. Gitu. Yang berikutnya peranggapan dalam NLP yang paling mendasar adalah konsep soal resource, sumber daya. Nah, jadi karena kita pengen mencapai hasil, mencapai perubahan yang signifikan dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang diinginkan, maka kita pasti butuh resource. Jadi proses melakukan terapi, coaching, teaching yang berbasis NLP itu setelah kita ngomongin targetnya, pasti kita ngomongin resource-nya, sumber dayanya apa. Ya, orang itu cuman butuh sumber daya aja kok untuk pindah, untuk bergeser. Nah, sumber dayanya kadang-kadang ada di dalam dirinya, kadang-kadang adanya di luar dirinya. Tapi intinya bisa dicari, bisa diusahakan. Fokus aja menemukan sumber daya. Nah, cuman yang paling sering adalah sumber daya yang di dalam dirilah yang lebih dulu harus dibangkitkan. Gitu. Anggaplah saya mau buka usaha, butuh modal. Ya modalnya ada di orang lain yang punya modal. Ya kan? Memang sumber daya ada di luar saya. Tetapi seringkali untuk saya berani mengajukan proposal, saya kan butuh keberanian, butuh keyakinan diri ya. Butuh nyiapin proposal dulu yang tekun gitu. Pada akhirnya butuh sumber daya di dalam diri juga. Gitu. Yang terakhir yang saya bahas di halaman 43, asumsi dasar lain atau peranggapan lain adalah pikiran kita, ya tadi kan sentralnya di pikirannya. Pikiran kita itu tidak hanya terdiri dari pikiran sadar atau conscious mind, tapi juga unconscious mind.
Ini sebenarnya adalah peranggapan yang sudah ada sejak zaman psikologi di era Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu orang yang sangat berjasa untuk mengembangkan fokus ya, yaitu pada saat manusia punya permasalahan psikologis, maka jangan hanya melihat manusia sebagai makhluk yang rasional ya, tapi akui saja bahwa manusia itu punya ketidaksadaran ya. Problem dari banyak perilaku manusia adalah sumbernya ada di ketidaksadaran, pikiran tidak sadar. Maka ada dua pikiran ya, sadar dan tidak sadar, sadar atau asadar. Nah, bedanya dengan Freud adalah NLP lebih banyak terpengaruh oleh nuansa psikologi humanistik, sehingga pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar atau asadar itu tidak hanya sumber dari masalah sebagaimana banyak dieksplorasi oleh Freud, tapi dia juga adalah sumber potensi. Nah, ini spiritnya dapat dari Milton Erickson nih. Milton Erickson itu punya spirit seperti itu ya, bahwa pikiran sadar itu tempat dari kreativitas juga, tempat dari ide-ide yang luar biasa juga gitu. Nah, maka pada saat kita menggunakan NLP untuk mentreatment diri kita maupun orang lain, tidak hanya kita mengolah pikiran sadar, tapi juga mencoba untuk menggali pemikiran yang di bawah sadar yang menyimpan banyak potensi. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Selamat baca lebih lanjut kalau sudah punya bukunya. Kalau belum punya bukunya silahkan di order gitu ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.